Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Billy Lanta. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI House of Praise. Shalom. Seluruh jemaat GBI Widuri dimanapun Anda berada, mari kita datang dengan penuh sukacita. Kita mau datang bersyukur untuk kebaikan Tuhan di hidup kita. Yang mau katakan amin, boleh saya undang saudara bagi beri sama-sama, dan kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh,
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, amin, dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, Dia dahsyat, dahsyat, Yesus, 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 Tuhan dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Perbuatanmu yang sungguh ajaib kami, bahwa sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Amin. Allah yang setia untuk setiap janjimu yang Kau telah nyatakan bagi kami. Bagian kami adalah hidup di dalam memegang setiap perintah-Mu dan mempercayai. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan yang terbesar yang Kau telah nyatakan bagi kami. Dan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, kami mau datang dan membawa hidup kami meresponi kebaikan-Mu dengan kami bersyukur. Tuhan baik, sungguh baik bagi kami. Percaya
indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setia-Mu di dalam hidupku. Untuk semua yang ada di hidup kami mau bersyukur, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pengharapan kami yang kami andalkan. Allah penolong, Allah penopang, Allah yang memelihara kami, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Ya, Engkau disebut Immanuel, Immanuel, Allah, Tuhan, Bapa yang beserta dengan kami umat-Mu. Dan kami percaya kekuatan kami dapatkan hanya di dalam Engkau. Mari yang percaya, angkat tangan kita sama-sama katakan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku takkan gentar tangan-Mu yang menopangku. Takkan ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hidup kami, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami Tuhan, buat kasih setia
and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ada di hidup kami. Apapun keadaan, tantangan yang kami hadapi, kami mau nyatakan firman Allah berkuasa. Dan Tuhan tidak pernah gagal, janjimu sempurna. Dan kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal di hidup kami untuk selalu mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh buka dua tangan kita. Korasya karabata. Mari ambil waktu. Masing-masing pribadi datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita percaya ketika di hadirat Tuhan, Engkau yang datang dengan beban berat. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan akan memberikan kelegaan. Korasyatakan darah rapat. Yang lemah dikuatkan. Korasyatakan darah rapat. Kurasyikan darah rapat. Sukacita mengalir. Damai sejahtera. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang benar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Satu-satunya. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia.
Bapa-Ku yang... Mari segenap hati kita katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Shalom jemaat GBI Widuri dan GBI Hope. Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan juga kemenangan. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang apa yang sedang kita lewati bersama. Dan saya percaya bahwa setiap kali kita mendengar kebenaran, setiap kali kita menghidupi kebenaran, kebohongan iblis tidak akan mempan sama hidup ini. Ini menjadi misi saya seterusnya, bahwa setiap kali firman kebenaran disampaikan, saya terus berdoa bahwa kita semua, termasuk saya, kita tidak akan dapat dibohongi oleh kebohongan-kebohongan iblis. Oleh sebab itu, kita hidup di dalam kemenangan, bahkan kita sudah menang. Kita berdoa dan kita hidup di dalam Tuhan dari posisi yang sudah menang. Kita menghidupi hidup ini dari posisi di mana Tuhan sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Betapa indahnya kasih Tuhan atas hidup ini. Ada 3 keluhan yang saya sering dengar di dalam musim sulit ini. Saya berkali-kali mendengar atau diminta untuk berdoa bagi orang-orang yang mengeluhkan bahwa mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan income, dan yang paling sangat menyedihkan adalah kehilangan orang yang terdekat dengan dia, atau teman, kerabat, atau keluarga. Ini adalah sebuah kesedihan yang sangat gitu ya, dan kemudian menjadi sebuah belenggu akhirnya, karena ketika kita melewati kesedihan-kesedihan itu, kita tidak mengerti kebenaran firman untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Itu sebabnya di dalam semua apapun permasalahan kehidupan, jawabannya ada di buku manual kita, yaitu Alkitab itu sendiri. Itu sebabnya menjadi kerinduan saya untuk selalu mau membongkar kebohongan-kebohongan iblis, supaya kita hidup di dalam kemerdekaan. Apa yang Alkitab katakan tentang kehilangan? Apa yang firman Tuhan beritahu kepada kita tentang kehilangan? Apa kunci yang menjadi jawaban ketika manusia mengatakan, saya kehilangan? Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, saya kehilangan orang yang terdekat dengan saya karena meninggal. Kita harus mengerti prinsip dasar siapa identitas kita sebenarnya di dalam Tuhan sebelum kita bisa mengerti tentang kebenaran ini selanjutnya. Di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 dengan jelas firman Tuhan mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi dengan jelas manusia pada awalnya yang saya sudah sering kali utarakan di dalam khotbah-khotbah saya, bahwa manusia tidak pernah dikasih sorga di awal,
manusia diberikan bumi untuk dikuasai. Kuasa tanpa otoritas tidak akan bisa dipakai. Manusia diberikan kuasa plus otoritas. Otoritas adalah hak menggunakan kuasa. Oleh sebab itu manusia diberitahu oleh Tuhan, diberikan kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi. Jadi itu adalah kuasa dan otoritas yang luar biasa. Kemudian manusia diminta oleh Tuhan betul-betul di dalam prinsip ini untuk mengelola bumi. Mengelola bumi. Mengelola apa? Mengelola yang menjadi miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Itu harus kita camkan benar-benar, ya. Ada sebuah ayat lagi yang di dalam kitab Kejadian, di dalam proses kreasi ini yang meneguhkan manusia itu adalah pengelola. Kalau kita baca bersama-sama di Kejadian 2 ayat 4 dan 5 itu sangat jelas dikatakan bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Kenapa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada pengelola. Alkitab mengatakan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orangnya, tumbuh-tumbuhan belum ada. Belum ada pengelolanya. Oleh sebab itu tumbuh-tumbuhan itu belum ada. Manusia dipanggil, diciptakan, salah satu fungsinya adalah sebagai pengelola, bukan pemilik. Kenapa? Karena Mazmur 24 ayat yang pertama dengan jelas mengatakan Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Semua punya Tuhan. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua milik Tuhan, termasuk kita. Sebentar kita baca ayatnya. Termasuk nyawa kita, termasuk hidup kita, termasuk masa depan kita, termasuk keluarga kita, termasuk semua yang melekat dengan kita. Apapun bentuknya. Baik itu uang, harta, jabatan, status, apapun itu, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya milik Tuhan. Apapun yang ada di bawah langit, itu adalah milik Tuhan. Dan kita hanya pengelola. Nah, dengan kebenaran ini, kita harusnya sudah mengerti bahwa saya, dasar dari identitas saya, dan tugas fungsi tujuan hidup, dan tanggung jawab saya adalah sebagai pengelola. Coba camkan ini baik-baik. Manusia itu sebenarnya tidak bisa menciptakan. Jadi saya kurang setuju kalau ada kalimat yang mengatakan manusia menciptakan. Menciptakan teknologi apa, misalnya HP atau laptop atau mobil gitu ya. Lebih tepatnya manusia discover, menemukan atau innovate. Ya. Bukan create. Karena yang bisa menciptakan hanya Allah Elohim. Nah, semua bahan baku daripada semua elektronik yang kita pegang, semua kendaraan, mobil, dan apapun yang kita lihat di depan kita, semua teknologi-teknologi canggih, itu semua bahan bakunya sudah ada sejak awal, Bapak Ibu. Sejak awal. Jadi pertanyaannya, apakah HP yang saya pegang sekarang, yang secanggih sekarang ini, apakah bisa ditemukan misalnya, let's say, 1000 tahun yang lalu? Bisa-bisa saja. Ditemukan misalnya 2000 tahun yang lalu. Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Tetapi manusia evolusi. Pikiran, ya, kemampuan, kemudian daya pikirnya, mungkin IQ-nya, dan lain sebagainya, berevolusi. Tidak semua Tuhan biarkan langsung tahu segala-galanya. Makanya lebih tepat manusia menemukan. Manusia menemukan logam ini, logam itu, semua bahan bakunya sudah ada, atau unsur itu dicampur jadi satu, diaduk, dimix, terjadilah apa, terjadilah itu gitu ya. Kemudian terjadilah sebuah barang, terjadilah HP, terjadilah laptop, terjadi mobil. Tapi semua bahan bakunya sudah ada. Tuhan sudah ciptakan sejak awalnya. Manusia terbatas. Nanti 10 tahun lagi akan ada teknologi yang lebih canggih. Yang bisa nggak kalau ditemukannya hari ini misalnya? Bisa-bisa saja. Tapi mungkin pikirannya manusia atau unsur-unsur ini belum ditemukan combination-nya atau kombinasinya gitu. Jadi itulah manusia penuh dengan keterbatasan karena apapun yang ada di bawah langit milik Tuhan. Ya. Matius maksud saya ayat yang ke-25 bicara soal talenta mengatakan Matius 25 ayat 14 sampai 15 mengatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Jadi ada yang dititipkan 5, 2, dan 1. Perhatikan kalimat ini. Saya sangat suka dengan kalimat ini. Ini yang kemudian juga membuktikan bahwa kita ini adalah pengelola. Masing-masing pribadi itu diberikan 5, 2, dan 1 menurut kesanggupannya. Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lalu tuannya berangkat. Berarti, apapun yang melekat dengan kita, jangan pernah banding-bandingkan dengan orang lain. Karena apa? Berarti kemampuan saya hanya 1, atau 2, atau 5, atau 7, atau 10. Mengucap syukur, buktikan kepada Tuhan, jangan buktikan kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita kelola dengan baik dan benar, nanti kita akan dipercaya perkara yang besar. Jadi jangan banding-bandingin dengan orang lain. Dengan itu saja kita sudah merdeka. Bahwa kita tahu bahwa saya adalah pengelola. Kalau kita merasa bahwa saya adalah pemilik, kita pasti akan banding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan kita bisa minder. Aduh, dia punya lebih banyak. Aduh, kok saya begini, saya tidak seperti dia. Gitu. Jangan banding-bandingin dengan orang lain. Apapun yang masih kecil, ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Ingat itu. Jadi perkara besar. Ya, saya selalu katakan, tongkat di tangan Musa nggak ada artinya kok. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan terbelah. 5 roti dan 2 ikan bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Batu dan umban ketika bermitra sama Tuhan, Goliat mati. Jadi hal-hal kecil nggak masalah, yang penting bermitra sama Tuhan. Bermitra dengan sang pemilik. Karena kita bukan pemiliknya, kita hanya mengelolanya. Makanya ketika kita terus membaca tentang perikop ini, ketika tuannya kembali, ketika dia menemukan hambanya yang diberikan talenta 5 dan 2 jadi 10 dan jadi 4, dilipat gandakan, dia mengeluarkan kalimat yang sangat indah. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Tetapi hamba yang satu ini, karena dia mungkin mengeluh, karena dia mungkin merasa bahwa kenapa saya cuma dapat 1, yang lain dapat lebih banyak. Dia tidak kelola hidupnya dengan baik dan benar. Ada sebuah kata yang sangat keras dan tajam oleh tuannya, dikatakan engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Jadi ini adalah semua dasar daripada firman Tuhan hari ini, bahwa kita ini adalah sebagai pengelola. Bahkan kehidupan kita pun, jiwa kita pun bukan punya kita. Galatia 2 ayat yang ke-20 dengan jelas mengatakan, namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Bahkan hidup kita ini bukan punya kita. Hidup saya bukan punya saya. Jiwa saya pun bukan punya saya. Luar biasa. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, camkan kebenaran ini baik-baik. Catat kebenaran ini baik-baik di dalam hatimu. Kalau kita bukan pemilik, kalau kita hanya pengelola, kita berarti tidak bisa kehilangan apapun. Kalau kita bukan pemilik, kalau kita tidak memiliki sejak awalnya, berarti kita tidak akan pernah bisa kehilangan apapun. Pastinya ada yang bertanya kembali seperti tadi pertanyaan di awal. Pak, saya kehilangan pekerjaan. Pak, saya kehilangan income. Pak, saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal, karena sakit. Kita teruskan supaya kita dapat jawabannya dengan lebih jelas. Ya, sebelum kita teruskan, mari sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Timotius. Ayatnya yang ke 1 Timotius 6, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan begini, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sumber keuntungan. Jadi, tadi kita sudah bicara bahwa kita adalah pengelola. Nah, ini masalahnya. Banyak orang, dan saya sudah pernah katakan, banyak orang Kristen
yang paradigmanya masih duniawi. Jadi oleh sebab itu, ketika mendengar kebenaran-kebenaran seperti ini, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan. Ya. Dengar, simpan dalam lubuk hatimu. Hidupi. Ya. Nah, banyak orang yang masih mengejar keuntungan dalam hidupnya. Ini adalah sebuah paradigma bahwa dia adalah pemilik. Hidupnya untuk keuntungan dia, bahkan dia jadikan ibadah untuk keuntungannya dia. Jadi kalau saya ikut ibadah online atau ibadah Zoom atau ibadah di dalam gedung gereja yang sudah buka misalnya, apapun itu bentuknya, atau saya melayani Tuhan, saya hidup taat, semuanya ada satu tujuan bahwa saya mau mendapatkan keuntungan pribadi bagi saya. Ini yang bahaya. Akhirnya kehidupan atau hubungan dengan Tuhan transaksional. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan, karena Tuhan dijadikan sosok dewa. Kalau saya lakukan ini, saya minta Tuhan lakukan itu. Kalau Tuhan lakukan itu, baru saya akan lakukan ini. Kita bertransaksi dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Kalau disertai rasa cukup, justru itu akan memberi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Jadi kalau kita masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, ikut dalam ibadah, masuk ke dalam ibadah kita sehari-hari, itu semuanya harus disertai dengan rasa cukup, yaitu apa? Ucapan syukur setiap hari. Makanya saya pernah katakan bahwa ucapan syukur itu adalah dasar daripada penyembahan. Ucapan syukur adalah bukti daripada iman. Itu sebabnya penuhi hidup ini dengan ucapan syukur. Karena apa? Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Dengan kebenaran ini Bapak Ibu, kita harus makin cakap, makin tajam untuk ikut Tuhan dan terus memberitahu diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri bahwa nyawa saya aja ini bukan punya saya. Hidup saya ini bukan punya saya, punya Tuhan. Jadi saya tidak bisa ikut Tuhan untuk mencari keuntungan. Saya akan fokusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatunya ditambahkan sama Tuhan. Dan pastinya ditambahkan sesuai dengan kemampuan kita karena kita pengelola. Teruslah kelola dengan baik dan Tuhan akan percayakan perkara besar. Itulah prinsip kerajaan surga. Oke, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelum kita menjawab dengan lebih detail lagi, perhatikan bahwa hidup ini ada musim. Kejadian 8 ayat yang ke-22 dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11 Pengkhotbah pasal yang ketiga, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Banyak manusia yang tidak tahu ketika Tuhan sedang berkarya. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ini ayat ini memberitahu dengan jelas manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di setiap kehidupan itu ada musim yang berganti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berarti jawabannya bagi orang-orang yang mengatakan saya kehilangan pekerjaan. Sebenarnya engkau tidak bisa kehilangan apapun. Pekerjaan itu pun titipan Tuhan. Jadi apa dong Pak pengertiannya? Engkau sedang dipindahkan ke musim yang baru sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena di posisimu itu, di pekerjaanmu itu Tuhan mau taruh orang yang lain. Tuhan lagi bawa ke musim yang lain, musim yang baru. Dan pastinya Tuhan akan membukakan pintu-pintu dan jalan-jalan yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Dan memang di dalam transisi demi transisi itu tidak enak. Makanya di dalam transisi kehidupan penuhi dengan ucapan syukur. Masa di mana antara orang berdoa dan sampai orang menerima manifestasi jawaban itu, penuhi masa itu dengan ucapan syukur. Karena di dalam masa itu banyak orang yang menyerah. Jadi karena kita ini tidak memiliki apa-apa, kita pun gak bisa kehilangan apa-apa di dalam Tuhan. Saya pernah bagikan lagi sebuah firman, arti daripada akses.
Saya sudah membuat eksposisinya di YouTube channel saya tentang 2 anak yang terhilang, bisa ditonton secara detail. Anak itu mempunyai akses kepada bapaknya. Akses itu berarti supply jalan terus. Apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup, karena akses, supply-nya jalan terus. Tapi kalau si bungsu itu, dia mau memisahkan akses menjadi kepemilikan. Kalau kepemilikan itu berarti dia mau mengambil akses itu, dia mau menghancurkan hubungan akses itu, dan dia mau mengambil apa yang menjadi miliknya, kata firman Tuhan. Kemudian akhirnya dia berkekurangan. Karena yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup, nggak ada yang supply. Karena mau memiliki, mau punya saya. Makanya jangan ikut Tuhan untuk mencari keuntungan. Bukan. Ikut Tuhan karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ikut Tuhan karena kita dipanggil untuk mengelola kehidupan. Ikut Tuhan karena kita diberikan tugas sama Tuhan dan tanggung jawab di dalam hidup ini. Ikut Tuhan karena dia sudah mati bagi kita dan menebus dosa kita. Kemudian, selain daripada musim, Tuhan juga suka membawa Bapak Ibu sekalian dan saya dari zona nyaman kita kepada zona kekuatan. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Nehemia adalah juru minum Raja Artasasta. Dia seorang ekspatriat, seorang Yahudi, kerja di istana Raja Persia yang begitu megah. Kaya, pasti uangnya banyak. Hidupnya pasti nyaman, gajinya pasti besar karena ekspatriat. Tapi satu hari Tuhan menaruh sebuah panggilan di dalam hidupnya, bahwa dia harus pulang dan harus mendirikan tembok Yerusalem. Bayangkan Nehemia akhirnya menyerahkan jabatannya, dia resign. Dan dia pulang kampung untuk mendirikan tembok Yerusalem. Itu alih profesi, Bapak Ibu. Dari juru minum jadi teknik sipil. Justru di zona kekuatan itu dia menemukan bahwa dia sangat canggih di situ. Dia bisa menggalang tim, bagaimana ada yang kerja, ada yang menjaga tembok daripada rioters, daripada orang-orang yang datang ingin menjara dan lain sebagainya. Dan tembok itu yang ratusan tahun sudah hancur. Dibangun nggak sampai 3 bulan selesai. Dan dia diangkat jadi bupati. Karena masuk ke dalam zona kekuatannya. Untuk orang-orang yang bertanya, Pak, saya kehilangan income. Ingat, income itu karena ada keran, ada pipanya. Kita dapat income dari situ, dari sebuah usaha misalnya. Kalau sampai keran itu ditutup, sampai kita bisa katakan saya kehilangan. Bukan kehilangan. Keran itu ditutup, nanti ada keran lain yang dibuka. Pipa lain yang dibuka, ya. Pekerjaan dan usaha itu hanya pipa, sumbernya Tuhan. Sumbernya tidak pernah bergerak, sumbernya kokoh, sumbernya adalah sumber atas segala sumber. Jadi prinsip firman Tuhan adalah saya sebenarnya kalau sampai saya katakan ini hanya ekspresi saja, ini hanya terminologi manusia saja, saya kehilangan pekerjaan. Oke, nggak apa-apa kita ngomong gitu. Tetapi di dalam prinsip kerajaan surga kita sebenarnya bukan kehilangan pekerjaan. Makanya saya mau dorong kita semuanya. Justru yang mengalami hari-hari sulit seperti ini, kita harusnya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan lagi bawa saya ke dalam musim yang baru. Berat, oh yes berat. Tapi kita hanya pengelola kok. Semuanya punya Tuhan. Nggak usah khawatir. Tuhan katakan nggak usah khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Semuanya sudah aku tahu dan aku akan tanggung sepenuhnya karena kamu punya akses kepada saya. Saya sedang pindahkan kamu ke musim yang baru. Terus kemudian bukan hanya musim yang baru, saya sedang bawa kamu dari zona nyaman kamu ke zona kekuatan kamu. Banyak orang-orang di dalam musim pandemi seperti ini, banyak yang akhirnya menemukan talenta-talentanya. Akhirnya mereka menemukan bahwa oh ternyata saya bisa masak, bisa buat sesuatu. Akhirnya terjadi bisnis kuliner dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, tapi banyak hal yang lain. Gak usah takut. Kita gak pernah kehilangan apa-apa. Ada keran satu yang tertutup, akan ada keran yang lain yang terbuka. Dan pasti terbukanya lebih deras. Karena sumbernya itu luar biasa. Pekerjaan dan usaha itu hanya pipa-pipanya saja. Sumbernya tetap satu, sumbernya kokoh. Sumbernya adalah Tuhan. Elohim, Allah Elohim pencipta langit dan bumi. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Dari awal kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak akan bisa kehilangan apapun. Paulus, mungkin kalau kita lihat kehidupan Paulus, dia kehilangan banyak waktu mungkin. Seperti banyak orang mengeluhkan sekarang, saya juga kehilangan waktu Pak.
Karena harusnya saya bisa lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Oh, jangan salah. Sekali lagi, kita nggak bisa kehilangan apapun. Paulus dibawa dari satu penjara ke penjara yang lain. Masuk pengadilan berkali-kali. Ini kalimat dia. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 21-22. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberikan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Ya. Dan juga oleh Musa. Jadi di dalam peristiwa ini, di dalam proses ini, dia katakan begini, nggak masalah. Saya masuk penjara, saya berhadapan dengan imam besar, dengan gubernur, ya, dengan hakim gitu ya di dalam pengadilan. Saya punya kesempatan untuk bisa memberitahukan kabar baik, kabar keselamatan dari orang-orang kecil yang ada di jalanan yang saya ketemu dan orang-orang besar, maksudnya orang-orang yang berpengaruh. Dan kita bisa melihat dan membaca di firman Tuhan bahwa ada orang-orang seperti Felix, seorang gubernur dan lain sebagainya yang sangat kagum dengan firman Tuhan. Jadi Paulus katakan, nggak masalah. Kemanapun Tuhan bawa saya nggak pernah akan kehilangan waktu. Karena dimanapun, di tempat manapun, kairosnya Tuhan terjadi. Oh, jangan salah, saat-saat seperti ini, walaupun gedung gerejanya ditutup, banyak perkara besar terjadi. Tuhan sedang menggerakkan banyak orang, banyak misi yang terjadi, banyak orang yang memberkati Indonesia. Banyak orang yang bertobat. Karena banyak orang yang akhirnya mendengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam masa-masa sulit. Tuhan gak pernah salah. Waktunya Tuhan selalu indah. Waktunya Tuhan itu selalu dahsyat. Ya, selalu dahsyat. Kemudian kita masuk lagi ke dalam kebenaran yang satu ini. Ditulis di 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Dengan jelas firman Tuhan katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Wow. Saya lahir nggak bawa apa-apa. Saya keluar dari rahim ibu saya, dikasih baju. Nanti ketika kita pulang ke rumah Bapak, jenazah kita dimandikan juga dikasih baju. Saya datang nggak bawa apa-apa, kita semua datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Memang kita adalah pengelola, bukan pemilik. Oleh sebab itu kita nggak bisa kehilangan apapun. Dan sebagai pertanyaan yang terakhir yang paling ekstrim, kehilangan seseorang yang dikasihi. Perhatikan kalimat ini. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, atau karena hidup di dalam aku, ia akan memperolehnya. Ingat bahwa kematian sudah dikalahkan. Ingat bahwa kematian sudah ada di telapak kaki Tuhan. Kematian tidak lagi berkuasa atas manusia karena ada kuasa kebangkitan. Di detik kita menutupkan mata di bumi ini, di detik itu pun juga kita bangkit di pangkuan Bapa di surga. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan begini di 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapapun yang sudah mendahului kita, siapapun orang yang dikasihi, yang sudah mendahului kita, sampai hari ini, sampai di hari ini, di detik saya merekam khotbah ini, saya sudah kehilangan 8 orang yang saya kasihi. Tapi saya percaya, saya tidak akan pernah kehilangan mereka. Itu hanya ungkapan saja. Satu hari nanti saya akan bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah ditarik pulang ke markas pusat. Itulah tempat asal kita. Dan mereka sudah selesai tugasnya. Mereka sudah kembali ke rumah Bapa. Satu waktu kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Jadi sampai kepada kematian pun kita tidak akan pernah bisa kehilangan. Kita tidak akan pernah bisa kehilangan nyawa kita, karena kita akan bangkit di pangkuan Bapa, kita sudah dijamin kehidupan kekal, dan kita juga tidak akan pernah bisa kehilangan orang-orang yang kita kasih, karena satu hari nanti kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Saya mengerti kalau kita sedih, saya pun sedih. Saya memerlukan 2 tahun untuk melewati masa duka saya ketika ayah saya meninggal di tahun 2010.
Gak apa-apa menangis. It's okay. Bahkan Yesus pun menangis ketika Lazarus meninggal. Dia menangis. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di Yohanes 11 ayat 35. Ayat yang sangat simpel dan sederhana dan singkat. Maka menangislah Yesus. Dia tahu rasanya. Karena kita miss that person. Kita kangen sama orang itu gak ada lagi di tengah-tengah kita. Karena dibawa pulang sama Tuhan. Dan Tuhan tahu kita kangen sama mereka. Tuhan tahu, Tuhan mengerti hati kita. Makanya dia menangis. Secara manusia dia menangis. It's okay. Gak apa-apa untuk berduka. Tetapi kabar baik bagi kita. Kita tidak akan pernah kehilangan orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Karena satu hari kita akan berjumpa dengan mereka. Amin, haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Firman Tuhan pasti meneguhkan kehidupan kita dan membawa kita kepada kemerdekaan. Hanya satu kehilangan sebagai penutup yang kita bisa kehilangan. Hanya satu, Bapak Ibu. Hanya satu. Ya. Di 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Hanya satu yang kita bisa kehilangan. Kalau apa? Percaya sama kebohongan iblis. Mau dituduh sama kebohongan iblis, ditakut-takuti sampai hidup di dalam ketakutan. Akhirnya apa? Kita kehilangan pegangan yang teguh. Hanya itu yang kita bisa kehilangan. Dan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kita terus dengar firman, kita terus belajar firman, supaya semua kebohongan iblis dimentahkan, dikalahkan, dan kita terus hidup dalam kemenangan. Jangan sampai kita kehilangan pegangan yang teguh itu. Itu hanya satu-satunya yang bisa kita kehilangan dalam hidup ini. Kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi kabar baik bagi kita semuanya. Jangan pernah lagi mau dibohongi sama iblis. Kita tidak pernah kehilangan apapun di dalam dunia ini. Baik itu pekerjaan, income, baik itu orang yang kita kasihi karena meninggal. Karena semuanya sedang dipindahkan sama Tuhan. Dipindahkan ke dalam musim yang baru. Dipindahkan ke dalam zona kekuatan dari zona nyaman. Dan yang orang-orang yang kita sudah tidak lihat lagi secara fisik di dunia ini, sudah dipindahkan sama Tuhan. Dibawa pulang ke rumah Bapa. Yang pada satu waktu nanti kita pun akan berjumpa dengan mereka. Kita warga kerajaan surga. Yang memang bukan pemilik. Oleh sebab itu kita tidak bisa kehilangan apapun. Karena kita melekat kepada akses sumber atas segala sumber. Tuhan langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Allah Elohim yang berkuasa dan bertahta di setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Kami tidak akan pernah bisa kehilangan apapun, Tuhan. Karena suplai daripada Tuhan jalan terus. Kami semuanya adalah pengelola. Kami semuanya mau mengelola dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, terus ada penghiburan dari Tuhan. Terus ada kekuatan dari Tuhan. Walaupun kami melewati fakta kehidupan. Ketika kami tidak lagi ada di pekerjaan kami. Ketika kami tidak lagi menerima sebuah income yang tadinya kami terima. Kami tahu bahwa musim sedang berganti. Kami tahu bahwa ada keran baru yang sedang dibuka. Karena kami tahu Engkau adalah sumber atas segala sumber. Dan kalau kami sedang berduka pada hari ini Tuhan, kami tahu. Karena kami juga bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu orang yang kami kasihi sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu waktu nanti kami pun akan berjumpa dan bersama-sama dengan mereka kembali. Di dalam kerajaan surga kami tidak bisa kehilangan apapun. Karena kami percaya Tuhan, Engkau panggil kami hanya sebagai pengelola. Engkau adalah pemilik atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkan firman ini supaya kami hidup di dalam kemenangan hari lepas hari. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kemenangan ini. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus. Termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner
dia menggunakan istilah third wave movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah fourth wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini. Yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa.
Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.